Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membahas 9 dosa wanita yang Allah sangat benci terhadapnya. Yang pertama adalah wanita yang banyak bicara dan membual. Hati-hati kaum wanita, karena lisannya wanita ini bisa menentukan akhiratnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dari majelisnya dari aku pada hari kiamat nanti adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mustashdiqun, kemudian orang yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafahiqun. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah mengetahui siapa sarsarun dan mutasyaddiqun, akan tetapi apa makna daripada mutafahiqun? Kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Nah, maka sifat-sifat ini yang harus dihindari oleh wanita. Bagaimana supaya mensedikitkan kembali perkataan-perkataannya, menyederhanakan kembali omongan-omongannya, kemudian memperbaiki setiap diksi atau kata yang ingin diucapkan. Karena setiap kata yang diucapkan akan ada hati-hati yang akan menerima. Entah itu nanti hatinya seseorang bisa terluka dengan kata-kata yang kita sampaikan. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Kemudian selanjutnya adalah menolak hubungan suami istri. Suami istri, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan dari pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Berikut jadi alasan dampak dari penolakan ini, para suami yang imannya rendah bisa beralih ke perbuatan penyimpangan lainnya, entah itu open BO atau zina dengan wanita luar, ataupun selingkuh dan juga penyimpangan lainnya, yang tentunya ini akan berdampak juga kepada wanita yang ada di rumah serta keluarga yang sudah dibina. Kemudian yang ke-10, bertingkah seperti orang solehah. Wanita yang bertingkah seperti orang solehah yang padahal adalah munafik, hal ini seringkali kita terjadi dan terlihat, ya, berlagak seperti seorang muslimah, akan tetapi merupakan wanita yang kejam, bahkan dia bisa lebih kejam daripada seorang laki-laki. Yang tentunya ini bisa dilihat daripada orang-orang atau wanita yang menyerupai laki-laki, seperti dari gaya rambut atau berpakaian. Terkadang membuat para wanita itu bangga karena tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sedang menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat.
maka wanita ini akan mendapatkan pembalasan di akhir kelak, sebab tidak memenuhi perintah Robnya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan kepada para wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga dosa ke-10 ini adalah dosa yang tentunya banyak terjadi hari ini. Wanita yang menyerupai laki-laki. Semoga kita dihindarkan darinya. Kemudian yang ke-12, kemudian yang selanjutnya adalah bertato atau mentato. Hal ini merupakan perbuatan yang haram karena dapat merusak tubuh sebagai pigmen warna yang ada. Kalau kita melihat bahwa warna tato tersebut bisa masuk ke dalam kulit, dan tentunya ada metode-metode yang pada akhirnya membuat kulit sangat sakit, dan ini termasuk daripada penzoliman terhadap diri sendiri. Sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato itu identik dengan kompon jahat, karena hari ini semakin meningkat, bahkan dikatakan sebagai karya seni, gaya, dan juga pergaulan yang semakin disebut orang liberal, maka tato tersebut dianggap wajar. Dan ada prinsip yang menyatakan yang penting hatinya baik walaupun ia bertato. Dan ini menjadi prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga ikut mentato dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya berlaku untuk wanita saja yang ditato, namun juga wanita yang mentatonya. Maka jangan sampai tato ini merusak keindahan, kecantikan kulit wanita yang telah Allah ciptakan. Kemudian selanjutnya adalah menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan. Wanita hanya untuk demi kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela menjalankan operasi laser dan juga sejenisnya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut, dan memegang prinsip agar terlihat cantik sekalipun itu sakit. Kemudian selanjutnya adalah menyambung rambut. Hanya karena alasan sekali lagi untuk menambah kecantikan. Wanita sekarang ini banyak menyambung rambut mereka baik dengan rambut yang asli ataupun rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya. Maka hukum menyambung rambut adalah haram, sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab atau menutupinya. Sehingga dengan ini ia memperlihatkan keindahan rambutnya, yang tentunya akan menambah dosa semakin bertambah. Karena dosa menambah aurat atau membuka aurat adalah dosa yang sangat berat. Apalagi yang sudah ditampilkan di media sosial, yang tentunya itu akan menambah dan menjadikan dosa jariah yang akan mengalir sekalipun wanita tersebut telah wafat. Selanjutnya adalah melakukan suap dan menerima suap. Suap menyuap tidak hanya dilakukan pria, namun juga wanita. Ini juga menjadi dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selanjutnya adalah pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah berpergian tanpa meminta izin dari suami.
Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan yang baik namun tidak diizinkan suami, maka ini adalah dosa. Yang tentunya kadang pada zaman ini wanita tidak mengetahui hal ini. Dan ini merupakan salah satu dosa yang tentunya Allah Subhanahu wa taala melaknat karena tidak menjadikan suami sebagai pemimpin dan imam. Kemudian yang selanjutnya adalah khalwat atau berkhalwat, yang tentunya adalah kondisi di mana seorang perempuan atau wanita ini berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya di dalam satu ruangan. Hanya ada dirinya dan juga seorang lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka ini merupakan dosa yang tentunya Allah Subhanahu wa taala benci. Namun banyak sekali para wanita yang melakukan saat ini dengan dalih kerja kelompok, dengan dalih berdiskusi, dengan dalih curhat dan sebagainya, maka ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali kejadian-kejadian perzinahan ataupun pemerkosaan ataupun tindak kriminal, pelecehan, asusila dan sebagainya diawali daripada khalwat ini. Maka ini sesuatu hal yang hari ini sudah dianggap wajar oleh wanita hari ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan. Yang menunjukkan luar biasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Maka jangan sampai diri kita para wanita berkhalwat dengan laki-laki lain, sehingga muncullah pihak ketiga yaitu syaitan yang akan membisikkan godaan-godaan, yang akan membisikkan suatu hal yang jahat baik bagi para lelakinya maupun bagi perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan pengetahuan dosa-dosa ini yang dirangkum oleh Al-Quran dan hadis ini bisa membuat kita untuk lebih taat dan untuk menjaga diri. Ketika kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang melindungi diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.